Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Semoga pada pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, masih tetap semangat, dan masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dari bab 4, 10 perintah Allah dalam relasi terhadap orang tua. Bagian A, hormat kepada orang tua. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas cinta, kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Bapa yang Maha Baik, kami mau belajar, hadirlah di tengah-tengah kami, supaya kami dapat belajar dengan baik. Terpuji dan termulialah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak ibu guru sekalian mampu menyebutkan nasihat tentang kewajiban terhadap orang tua yang terdapat dalam Sirat bab 3 ayat 12 sampai 16. Yang kedua, anak-anak ibu guru sekalian mampu membiasakan diri menghormati orang tua. Yang ketiga, anak-anak ibu guru sekalian mampu menjelaskan maksud serta alasan seorang anak perlu hormat terhadap orang tua. Yang keempat, anak-anak ibu guru sekalian mampu menyebutkan beberapa contoh perbuatan menghormati orang tua. Nah, anak-anak yang terkasih, di dalam kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru banyak tertuang nasihat serta ajaran mengenai sikap hormat terhadap orang tua. Nah, diantaranya yaitu dari kitab Ulangan bab 5 ayat 16 yang bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, sekarang mari kita melihat dari kitab Sirat bab 3 ayat 12 sampai 16. Bunyinya, anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula, kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Pada masa pencobaan, engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Serupa penghujat, barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Nah, sekarang mari kita melihat dari Markus bab 7 ayat 10 yang bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Nah, sekarang mari kita melihat dari Kolose bab 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, sekarang mari kita melihat dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan,
karena haruslah demikian. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sudah melihat beberapa bacaan dari kitab suci mengenai hormat pada orang tua. Nah, kutipan kitab suci di atas semuanya menunjukkan hubungan yang baik antara anak dengan orang tuanya. Sebagaimana dalam dasar firman ataupun 10 perintah Allah, setiap anak hendaklah memiliki sikap hormat terhadap orang tua. Nah, menghormati orang tua ini terdapat dalam perintah dalam perintah keempat. Nah, perintah keempat ini mengajarkan etika ketaatan serta perlindungan serta jaminan pemeliharaan bagi mereka yang memasuki usia lanjut. Nah, anak-anak, sekarang mari kita membaca kitab Sirat bab 3 ayat 12 sampai 16. Kewajiban terhadap orang tua. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya. Janganlah menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosa. Pada masa pencobaan, engkau akan diingat oleh Tuhan. Maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Serupa penghujan, barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita membaca kutipan dari Sirat bab 3 ayat 12 sampai 16, kewajiban terhadap orang tua atau sikap dan kewajiban kita terhadap orang tua antara lain, yang pertama, hormat kepada orang tua. Nah, hormat kepada orang tua tidak sama dengan takut kepada mereka. Sebagai anak yang membutuhkan bimbingan, kita harus terbuka dan berani mengatakan apa yang perlu kita sampaikan kepada orang tua kita. Tetapi sebagai bentuk hormat, kita harus berbicara secara sopan, rendah hati, tidak merendahkan dan tidak menghina mereka. Nah, yang kedua, cinta terhadap orang tua. Ada kalanya orang tua merasa lelah, sakit, akan memerlukan bantuan, khususnya jika usia mereka semakin lanjut. Sikap cinta sebagai anak sungguh mereka perlukan di usia tuanya. Kita perlu menemani mereka dengan senang hati, memberi perhatian, menolong, mendoakan, serta menunjukkan rasa terima kasih atas segala kebaikan mereka. Nah, yang ketiga, taat kepada orang tua. Nah, kita percaya bahwa orang tua merupakan perpanjangan tangan Tuhan yang memiliki peran sebagai pemimpin di dalam keluarga. Sebagai pemimpin dan perpanjangan Tuhan, mereka pantas kita taati. Ketaatan kita terhadap mereka merupakan bukti bahwa kita mengakui kepemimpinan serta didikan kasih mereka. Tentu saja, ketaatan yang dimaksud perlu disertai dengan sikap kritis dan akal sehat.
Yang keempat, membantu orang tua. Nah, anak-anak ibu guru, siapa di sini yang mau membantu orang tua? Ibu guru yakin anak-anak ibu guru ini semua pasti anak-anak yang baik, anak-anak yang mau membantu orang tua di rumah, ya kan? Nah, tanpa mengingat atau mengharapkan imbalan, kita sepatutnya selalu bersedia membantu dan menolong mereka, terutama ketika mereka berada di dalam keadaan yang memerlukan bantuan. Misalnya, ketika orang tua kita sedang lelah, sakit, tidak berdaya, ataupun merasa kesepian. Anak-anak yang terkasih, setiap orang wajib menaruh hormat terhadap orang tuanya sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hormat kepada orang tua bukan hanya dalam kata-kata saja, melainkan dalam tindakan nyata. Kita telah melihat bagaimana perjalanan hidup Malin Kundang yang terdapat dalam cerita di buku kita, yaitu cerita yang sebelumnya. Nah, Malin Kundang adalah seorang anak yang durhaka, yang mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Nah, penghormatan terhadap orang tua telah kita lihat dalam kutipan suci dalam Sirah bab 3 ayat 12 sampai 16. Nah, gambaran seorang anak yang baik bila ia mampu membina relasi yang baik dengan orang tuanya, dengan taat, dengan peduli terhadap orang tua dan nasihatnya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sekalian mampu mengerti, memahami, dan menambah wawasan kamu. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan orang tua yang baik kepada kami. Ya Tuhan, mampukan kami, ajarilah kami supaya kami tetap taat dan patuh terhadap orang tua kami, menghormati orang tua kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan,